Shalom, shalom, shalom semuanya. Kita bertemu lagi di hari Minggu ini. Yuk semuanya kita mau tinggalkan aktivitas kita mau sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Nggak lama-lama teman-teman, yuk kita berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yuk semuanya kita mau siapkan hati kita, pikiran kita mau beribadah kepada Tuhan. Kak Maria mau mengucapkan welcome home bagi teman-teman yang mengikuti ibadah di siang hari ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, kalian bisa mengisi connect card di bawah ini. Dan jangan lupa ya, follow Instagram Genji untuk kalian bisa mendapatkan informasi seputar ibadah kita dan berkat-berkat renungan harian lainnya. Yuk sama-sama kita mau siapkan hati kita, jangan cuma pakaian yang rapi, tapi sama-sama berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan kita. Yuk mari sama-sama kita mau berdoa. Kita berdoa, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di pagi hari ini. Kami pada pagi hari ini Tuhan menyiapkan hati kami untuk kami bersama-sama datang beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Supaya menyucikan setiap hati dan pikiran kami, layakkan setiap kehidupan kami untuk kami datang menyembah-Mu Tuhan. Supaya memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bahkan setiap firman yang disampaikan biar boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami dan menuntun langkah kami Tuhan. Berkati setiap kami yang mengikuti ibadah hari ini, biarlah kami boleh terberkati, sama-sama kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya, amin. Jangan skip-skip ibadah ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
kita lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Pujian ini selalu menjadi kekuatan bagi saya, juga bisa menjadi reminder buat kita bahwa sebesar apapun masalah yang kita hadapi, sebesar apapun kegagalan yang pernah kita alami, di situ pasti ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagi kita. Ada Tuhan yang selalu memampukan kita untuk melewati itu semua. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menolongku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Legawa tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri.
terima kasih Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kau urapi hati kami Tuhan, Kau urapi telinga kami, agar firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami Bapa. Kau berkati pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau urapi, Kau berkati keluarganya Tuhan. Kau berkati setiap kami yang datang pada siang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman remaja, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Kakak berharap kita semua di dalam keadaan sehat. Tidak terasa kita bertemu lagi pada ibadah kita di pagi hari ini, dan kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, perikop yang akan bawakan pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama yang sesuai dengan temanya, itu merdeka di dalam Kristus. Bulan-bulan ini kita sudah memperingati tentang kemerdekaan, hari kemerdekaan bangsa negara kita, ya kan? 17 Agustus tahun 1945 kita sudah dimerdekakan. Kita bisa belajar, tentu teman-teman yang sudah belajar baik di tingkat SD, SMP dan SMA, kita pasti mempelajari tentang sejarah, baik itu sejarah bagaimana tentang perjuangan pahlawan kita, bagaimana orang-orang yang ikut andil di dalam kemerdekaan Indonesia. Itu bukan hanya dari satu suku saja, bukan hanya dari Pulau Jawa saja, bukan, tapi dari semua berapa banyak suku yang ada di Indonesia, berapa banyak pulau yang ada di Indonesia, mereka semua turut ambil bagian di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ya kan? Mungkin pada pembicaraan yang sebelumnya kita sudah banyak membaca, banyak belajar tentang bagaimana itu kemerdekaan dan lain sebagainya. Nah, tapi perlu kita memperhatikan bahwa ketika bangsa ini merdeka, itu ada pengorbanan. Ketika bangsa Indonesia ini merdeka, ada yang harus mereka korbankan, baik nyawa masyarakat Indonesia dan lain sebagainya, ya kan? Tapi pagi hari ini kita akan belajar bagaimana itu orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Nah, pembacaan kita ini dalam 1 Petrus ini kita menyadari bahwa penulis dari Petrus adalah 1 Petrus ini adalah, kalau teman-teman nanti baca di dalam 1 Petrus pasal 1, di sana dikatakan di ayat pertamanya bahwa suratan ini ditulis oleh Rasul Petrus sendiri. Jadi dikatakan ayat satunya, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Britania. Jadi 1 Petrus ini ditulis sama siapa? Ditulis oleh Rasul Petrus sendiri. Kita tahu bahwa Petrus adalah orang yang setia mengiring Tuhan. Dia adalah bisa dikategorikan salah satu pemimpin daripada rasul-rasul lainnya. Nah, Petrus ini sendiri menulis surat ini ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi yang sedang berada di perantauan, dan bukan orang Yahudi saja, tapi mereka orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi suratan Petrus ini ditulis oleh
Rasul Petrus sendiri ditujukan kepada orang-orang yang di perantauan, baik itu orang yang ada di Galatia, di Pontus, Kapadokia, Asia Kecil, dan lain sebagainya. Nah, suratan ini disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang di perantauan supaya mereka tetap kuat di dalam Kristus. Ada yang menafsirkan bahwa suratan ini ditulis oleh Petrus. Sebagian ada yang mengatakan bahwa itu diserahkan kepada orang-orang yang sudah mendengar khotbah Petrus di Yerusalem. Ketika itu ada kan ketika Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Ada kemungkinan yang berada di perantauan tersebut mereka adalah orang yang sudah mendengar khotbah Petrus, dan pengaruh Petrus sendiri sangat besar saat itu di tengah-tengah pemberitaannya yang ada di Yerusalem. Nah, Petrus menulis surat ini kepada orang-orang yang di perantauan tersebut supaya mereka memahami bagaimana cara hidup mereka, bagaimana tata mereka ketika mereka sedang dianiaya, mereka dihadapi cemooh. Ya kan, ingat orang Kristen mula-mula itu tidak sebebas yang kita rasakan saat ini, ya kan? Kalau saat ini kita bisa memperhatikan, kita masih bisa bebas leluasa beribadah. Tapi ingat bahwa jemaat mula-mula saat itu mereka mau beribadah kepada Tuhan itu sangat sulit sekali. Apalagi orang Yahudi, bagaimana mereka harus dicemooh sesama orang Yahudi sama Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi yang percaya kepada Kristus, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bagi orang Yahudi yang tetap menantikan kedatangan Mesias, itu mereka menganggap bahwa mereka adalah orang yang aneh. Tapi sebaliknya, Petrus mengingatkan kepada mereka supaya mereka tetap kuat. Nah, itu pengantarnya di dalam 1 Petrus ini. Nah, Petrus juga meyakinkan dan menguatkan umat Tuhan yang ada di perantauan, ya kan, yang ada di perantauan, supaya mereka tetap kuat menjalani kehidupan mereka, supaya hidup mereka tetap berkenan di hadapan Tuhan, dan supaya hidup mereka tetap lurus di hadapan Tuhan. Nah, di sini ada 4 hal yang perlu yang pagi hari ini kita renungkan, yaitu bagaimana sih cara kita menjadi orang yang hidup dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Yang pertama, menjauhkan diri kita dari keinginan daging. Di sana dikatakan oleh Petrus bahwa ayat yang ke-16 katakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, yang pertama adalah menjauhkan diri dari keinginan daging. Ketika kita orang yang merdeka di dalam Kristus, bahwa jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu sebagai hal yang untuk berbuat sesuka hati kita. Itu yang begini. Kita mengatakan, kita kan sudah dimerdekakan oleh Kristus. Ya, namanya orang yang sudah merdeka, orang yang sudah bebas, ya terserah saya dong, mau ngapain ke saya, mau berbuat apapun. Toh juga kan Yesus sudah menebus saya. Yesus sudah mengorbankan dirinya bagi saya. Yesus sudah berbuat karya salib yang begitu luar biasa, sehingga kita hidup suka-suka. Nah, kita bisa bayangkan misalnya di negeri ini, kalau kita saat ini sudah merdeka, negara bangsa kita sudah merdeka, tapi semua hidup masyarakatnya tidak bisa diatur, ya kan? Mereka mau membunuh sesuka hatinya, mereka mau mencuri sesuka hatinya, mereka mau korupsi sesuka hatinya. Nah, tentu ini bertentangan dengan memaknai arti kemerdekaan tersebut. Nah, di sini poin yang pertama, kita harus belajar bersama-sama bahwa menjauhkan diri dari setiap keinginan daging. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita ini bukan ditebus dengan barang yang fana, tapi melainkan pengorbanan Kristus sendiri. Oleh sebab itu, mari kita belajar bersama-sama untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dikatakan juga oleh Paulus mengatakan bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Nah, jangan sampai di dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita salah mengartikannya. Kita mempergunakan kemerdekaan yang sudah Kristus lakukan dalam kehidupan kita dengan sesuka hati kita. Kita menuruti hawa nafsu kita, kedagingan kita, dan semua yang kita inginkan, ya kan? Jangan langsung kita gampang banget untuk marah, emosi dan lain sebagainya. Kita gampang banget untuk membanting, melawan orang tua kita mungkin, atau melawan koko kita, cece kita, atau kita nggak punya mengasihi orang tua kita dan lain sebagainya, membantah orang tua kita. Nah, tapi Tuhan mau bahwa kehidupan kita tetap orang yang merdeka di dalam Kristus. Bahwa kita mempergunakan kemerdekaan itu dengan cara apa?
dengan cara mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ingat seperti yang kau contohkan tadi, bahwa sama seperti negara kita ini, jikalau bangsa negara kita ini salah mempergunakan kemerdekaan itu sendiri tanpa ada aturan, tanpa ada hukuman yang dilakukan di dalam negara ini, maka apa yang terjadi? Orang akan berbuat semaunya. Otomatis bangsa negara ini dinyatakan merdeka, tapi sebenarnya kacau di dalamnya, kan? Membunuh sesuka hatinya, mencuri sesuka hatinya, menghakimi orang sesuka hatinya, korupsi sesuka hatinya. Nah, bukanlah hal yang demikian kita dimerdekakan Kristus, bahwa kita tidak hidup sesuka hati kita. Kita menjauhkan diri dari setiap apa yang daging kita inginkan. Nah, yang kedua adalah hiduplah dengan cara hidup yang baik di tengah-tengah dunia. Hidup dengan cara yang baik di tengah-tengah dunia. Saat itu orang-orang Kristen yang ada di perantauan, mereka harus menghadapi cemoohan, mereka harus menghadapi aniaya, mereka harus menghadapi semua intimidasi. Tapi Petrus menginginkan mereka bahwa tetap memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah keberadaan mereka yang sulit. Saat kita berada di tengah-tengah komunitas, wilayah yang baik, ya kan, berada di sekitar orang-orang baik, otomatis pasti kehidupan kita akan tetap bisa melakukan yang baik, karena kita berteman sama orang-orang baik, bergaul karib sama orang-orang yang baik yang ada di sekitar kita. Tapi ketika kita mungkin diperhadapkan dengan lingkungan kita yang tidak baik, tapi kita harus dituntut, harus diminta firman Tuhan bahwa kita tetap berbuat baik kepada mereka. Itu adalah merupakan suatu hal yang susah, tapi sebenarnya itulah hal yang luar biasa yang Tuhan inginkan. Kita bisa bayangkan posisi jemaat perantauan pada saat itu, bagaimana mereka difitnah, bagaimana mereka dicemooh, bagaimana mereka dihakimi, bagaimana mereka diintimidasi. Tapi Petrus mengatakan, tetap lakukanlah yang terbaik. Makanya dikatakan di ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, ini hal yang luar biasa yang Petrus katakan, bahwa bagaimana orang-orang Kristen pada saat itu yang berada di tengah-tengah bangsa Yahudi, apabila mereka difitnah, bahkan difitnahnya bukan dikatakan orang durjana atau orang hina, tapi Petrus menginginkan mereka tetaplah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, supaya mereka pun memuliakan Allah di dalam kehidupan mereka, dan Allah melawat kehidupan mereka. Nah, ini adalah hal yang sulit, tapi sebenarnya inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya kan, bagaimana supaya kita mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Tentu ini hal yang gak gampang, tapi di dalam kemerdekaan di dalam Kristus, hendaknya kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bukan ketika kita merdeka dalam Kristus ada orang yang berbuat jahat, ada orang yang melakukan kejahatan kepada kita balas dengan sebuah kejahatan yang terjadi, maka tidak akan pernah ada kasih Kristus terpancar di dalam kehidupan kita. Nah, yang poin kedua adalah hiduplah dengan cara yang baik di tengah-tengah dunia ini. Apapun yang terjadi, belajar untuk selalu berpikir positif dan belajar selalu untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan. Sampai firman Tuhan yang menguasai di dalam kehidupan kita. Jangan gampang tersulut emosi dalam kehidupan kita. Ya kan, ketika kita berada di tengah-tengah orang yang jahat, ketika kita berada di tengah-tengah orang yang tidak benar sekalipun, tapi kita punya firman Tuhan, tapi kita ingat bahwa apa yang Tuhan katakan, kita tetap menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia. Kita bisa bayangkan bahwa kita ini adalah suatu ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kita ciptakan segambar dengan rupa Tuhan, dengan rupa Allah. Kita memiliki tugas yang mulia. Kita sudah dimerdekakan dengan pengorbanan Kristus, dengan pengorbanan Kristus, bukan pengorbanan kita sendiri lagi. Ya kan, kalau negara ini bisa merdeka itu karena para pejuang-pejuang bangsa negara ini memperjuangkan negeri ini untuk merdeka, sehingga kita yang saat ini bisa menikmati kemerdekaan itu, bisa menikmati kebebasan, tidak dijajah dan lain sebagainya. Nah, demikian pun Kristus sudah memerdekakan kita. Kita nggak perlu mengorbankan hal apapun, hanya kita tunduk dan tetap mengerjakan keselamatan seperti yang Yesus firmankan di dalam firman-Nya. Nah,
Yang kedua tadi, bagaimana sih caranya hidup merdeka dalam Kristus, yaitu hidup dengan cara hidup yang baik di tengah-tengah dunia. Yang ketiga adalah tunduk karena Allah dan semua lembaga manusia karena memerintah atas izin Allah. Saya tadi katakan di ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Nah, yang ketiga ini adalah bagaimana kita diminta tunduk kepada setiap pemimpin-pemimpin negara kita, pemimpin rohani kita, pemimpin gereja, pemimpin sekolah kita, guru-guru kita, orang tua kita, terlebih lagi orang tua kita. Kita harus diminta untuk tunduk. Bahkan di sini katakan sangat jelas bahwa tidak ada pemerintah atau wali-wali negeri yang tidak datangnya daripada Allah sendiri. Bahkan pemerintah itu sendiri adalah hamba Tuhan, hamba Allah sendiri yang dipilih Tuhan, dipakai Tuhan untuk memimpin negeri-negeri yang ada di bangsa-bangsa kita ini. Nah, jadi apalagi masa-masa pandemi saat ini, mari kita tunduk kepada setiap aturan pemerintah. Mari kita tunduk setiap aturan yang sudah disampaikan. Sama halnya di dalam sekolah, kita juga memiliki aturan, ya kan? Ada aturan tata tertib yang harus kita lakukan. Tata tertib dilakukan, dibuat untuk apa? Untuk semuanya berjalan dengan tertib, berjalan dengan teratur, tidak hidup semaunya. Misalnya teman-teman yang tidak mengerjakan tugas sekolahnya pasti akan dihukum, ya kan? Ada hukuman yang diberikan sama gurunya. Tapi jika teman-teman mungkin mengerjakan tugas, nilainya bagus, ada nilai plusnya, ada sebuah hal yang diperhatikan oleh guru-guru guru-gurunya. Nah, itu adalah sebuah hal yang nilai positifnya. Tapi di sini, bagaimana supaya kita orang yang merdeka di dalam Kristus, kita tetap taat tunduk kepada pemerintah yang ada. Jangan pernah menjadi orang-orang yang melawan dalam pemerintah. Jangan pernah membantah guru kita. Jangan pernah menjadi orang yang melawan orang tua kita. Jangan pernah membantah menjadi orang-orang yang melawan pemimpin-pemimpin kita. Nah, ini yang ketiga tadi, bahwa bagaimana kita tunduk karena apa? Karena mereka itu adalah wakilnya Allah. Karena mereka itulah hambanya Allah, dan mereka itu adalah pemimpin-pemimpin yang ditunjukkan Tuhan untuk memimpin kehidupan kita. Nah, jadi oleh sebab itu mari renungkan bersama-sama bahwa tunduklah kepada pemerintahan yang ada, ya kan? Tunduklah kepada guru-guru teman-teman. Apa yang menjadi tugas kalian di sekolah, kerjakan. Apa yang menjadi tanggung jawab kalian di sekolah, kerjakan. Apa yang menjadi tanggung jawab teman-teman yang diberikan orang tua di rumah, tetap dikerjakan. Apalagi masa pandemi ini, kan? Jangan malah kita menjadi anak yang hanya menambah pikiran orang tua, yang menambah beban orang tua, malah kita nggak membantu. Kalau kita dia memperhatikan orang tua kita di rumah, mereka bekerja, ya dibantu. Apa yang menjadi tugasnya kita sebagai anak, ya lakukan sebagai anak, ya kan? Apalagi masa-masa pandemi ini, teman-teman nggak pernah tahu nih bagaimana perjuangan orang tua kita saat ini di masa-masa pandemi ini. Mereka berjuang untuk memikirkan bagaimana supaya usahanya maju, bagaimana supaya usahanya lancar, bagaimana supaya teman-teman remaja semua yang diinginkan tergapai. Fasilitas teman-teman untuk belajar, fasilitas di dalam kebutuhan sehari-hari, dan semua dan lain sebagainya yang tanpa pernah teman-teman pikirkan, tanpa pernah dipikir-pikir di renungan teman-teman. Tapi orang tua memikirkan itu semua. Oleh sebab itu mari sesekali renungkan bagaimana perjuangan orang tua kita kepada kita. Kita renungkan bagaimana perjuangan pemerintah kita saat ini menghadapi pandemi ini. Mari kita merenung. Kita merenungkan bagaimana perjuangan para pemimpin agama kita yang membawa kita untuk menjalan-jalan, untuk membawa kita ke jalan dari kebenaran firman Tuhan ini. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir adalah kasihilah semua orang. Nah, ini yang paling penting adalah kasihilah semua orang. Jangan mengasihi seseorang itu melihat rupa. Jangan mengasihi orang melihat stratanya. Karena strata ekonominya sama, kita mengasihi. Strata sosialnya sama, kita mengasihi. Strata keluarganya sama, baru kita mengasihi. Bukan. Coba bayangkan bagaimana kalau hanya Tuhan Yesus mengasihi orang yang baik. Bagaimana kalau Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang Dia suka aja, ya kan? Tapi kita pernah nggak merenungkan bagaimana Yesus mengasihi orang yang berdosa? Disitulah orang-orang banyak tergugah hati. Disitulah orang-orang ketika Tuhan Yesus datang
Ketika seorang yang perempuan yang kedapatan berzina, ya kan, dia mau dihakim, mau dihukum, mau dilempar di rajam batu, apa yang Tuhan Yesus katakan, jika kamu ada salah seorang dari kamu yang tidak pernah berdosa, yang tidak ada dosa, kamulah yang pertama melemparkannya. Tidak ada satupun orang yang melempar, tapi Yesus menerima mereka. Tapi Yesus menerima orang yang berzina, perempuan wanita yang kedapatan berzina ini. Bahkan ada seorang wanita lagi yang membasuh kaki Tuhan Yesus, menyekanya dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Orang-orang murid sendiri mencemooh, bahkan Yudas sendiri mencemooh. Uang segitu banyaknya bisa dipergunakan, bisa dikasih untuk orang-orang yang miskin. Tapi Tuhan Yesus mengatakan dia sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya. Nah, kasihilah sesama, kasihilah semua orang. Jangan kita mengasihi, jangan kita bergaul melihat-lihat orang, ya kan? Tapi ingat juga yang katakan Paulus, berhati-hatilah untuk kita dalam pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, ya kan? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berarti pergaulan yang baik itu akan merusak semua sifat-sifat buruk kita. Yang buruk itu akan kita tinggalkan. Karena apa? Karena kita berada di pergaulan yang baik dan benar. Itu yang perlu kita pertahankan. Nah, tapi cara kita mengasihi semua orang itu harus kita perlu renungkan. Belajarlah mengasihi sama seperti Yesus mengasihi orang-orang. Dia nggak melihat yang dia temani hanya orang kaya. Dia nggak melihat yang dia temani hanya orang yang ganteng, hanya orang yang tampan, hanya orang Yahudi tok. Enggak. Tapi dia mengasihi semuanya. Bahkan yang lebih hebatnya, dia mengasihi orang yang berdosa seperti saya, teman-teman, dan kita semua. Ya kan? Bagaimana kasihnya, yaitu kasih Kristus tanpa syarat. Ya kan? Bukan karena kalau aku baik, ya kamu baik juga dong sama aku. Kalau aku berikan sesuatu sama kamu, ya kamu harus baik sama aku. Ada pengikat, bukan juga kasih seperti seperti kasih yang seperti orang yang berpacaran, ya kan? Karena dia saling mengasihi karena statusnya. Tapi mengasihilah seperti Yesus mengasihi kita, yaitu kasih yang penuh pengorbanan. Nah, jadi di pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama bagaimana itu orang kemerdekaan dalam Kristus. Yang pertama tadi, jauhkan diri dari keinginan daging. Yang kedua, hidup dengan cara yang baik di tengah-tengah dunia. Yang ketiga adalah tunduk karena Allah, dan semua lembaga manusia ada karena mereka memerintah atas izin Tuhan atau izin Allah. Yang keempat adalah kasihilah semua orang. Belajar untuk mengasihi. Mungkin teman-teman yang punya asisten rumah tangga di rumah, mempunyai orang tuanya yang mempunyai pegawai, ya kan, orang tua yang punya pekerja, kita punya pembantu, bibi dan lain sebagainya, tukang taman mungkin dan lain sebagainya, atau teman-teman sekelas saudara yang susah, atau anggota keluarga yang lainnya yang mengalami butuh pertolongan. Perlakukan mereka selayaknya mereka adalah ciptaan Tuhan, selayaknya mereka adalah segambar dan serupa dengan Allah, ya kan? Kasihi mereka dengan kasih Kristus, cintai mereka dengan cinta yang dari Kristus, terima mereka apa adanya. Jangan bergaul, berteman, mengasihi karena ada apanya. Tapi belajarlah seperti Kristus mengasihi kita semua. Cintanya yang mengorbankan segalanya hanya untuk mengasihi kita dan menembus hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu di siang hari ini. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat persekutuan kami pada siang hari ini. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani baik di dalam pemain musik, pujian, multimedia, singer, dan lain sebagainya. Tuhan yang memberkati mereka, memberkati dengan segala jeripaya mereka sesuai dengan janji firman-Mu. Dan kami juga berdoa buat anak-anak remaja dimanapun mereka berada pada saat hari ini. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan yang senantiasa memberkati masa depan mereka, memberkati kedua orang tua mereka, pekerjaan kedua orang tua mereka, dan memberkati studi pelajaran mereka. Terlebih cita-cita mereka, Tuhan yang senantiasa memberikan cita-cita yang penuh harapan di dalam nama-Mu. Biarlah kiranya anak remaja kami, Tuhan, kelak mereka akan menjadi orang-orang yang sukses, orang yang berhasil, dan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu, dan lindungi kami dengan pasukan malaikat surga-Mu, dan pimpin kami dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Puji Tuhan, terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah melayani pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan setiap kita semua, kita mau sama-sama belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk teman-teman semuanya, ingat selalu untuk minggu depan tetap mengikuti ibadah bersama. Dan dimanapun teman-teman berada, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada. Thank you, see you next week, and God bless you.